Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran produksi nabati ya, di pembelajaran nabati. Dan kali ini kita bahas tentang memproduksi roti manis. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, saya persilahkan untuk berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoa, saya persilahkan. Untuk berdoa selesai. Nah, baik, sebelum kita mulai ke pembelajaran berikutnya, pembelajaran hari ini yaitu memproduksi roti manis, saya akan menanyakan apa kabar? Kabar baik ya, mudah-mudahan anak-anak di rumah masih maksimal, masih optimal dalam pembelajaran daring kali ini. Dalam keadaan seperti ini kita memang harus lebih banyak bersabar untuk tidak bertatap muka. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita akan mengurangi rasa rindu kita untuk bertemu atau bertatap muka. Baik, minggu kemarin kita bahas tentang memproduksi roti secara keseluruhan, dilihat dari sisi keilmuan atau dilihat dari sisi secara teoritis. Jadi di situ dibahas, di video yang saya sajikan itu saya bahas tentang adakah perubahan kimianya, adakah perubahan biologisnya, adakah fungsi dari bahan-bahannya gitu ya. Jadi secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu, mulai dari alat. Minggu ini atau pertemuan kali ini saya akan bahas tentang peralatan yang digunakan pada saat memproduksi roti manis pada khususnya. Dan pada umumnya pada roti ya, memproduksi roti, baik itu roti manis maupun itu roti tawar gitu ya. Nah, kita bahas dulu terlebih dahulu, pertemuan kali ini kita bahas tentang peralatan yang digunakan seperti itu. Baik, kita simak pembelajaran kali ini. Baik. Hari ini kita akan membahas tentang memproduksi roti manis oleh saya, yaitu Ibu Lani Ardiani. Oke, tujuan pembelajaran kali ini kalian akan tahu tentang definisi roti itu sendiri. Apa sih roti? Yang seperti apa sih roti gitu kan? Apakah sama dengan cake? Apakah sama dengan pastry misalnya gitu ya. Jadi kita bahas tentang, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita harus tahu apa itu definisinya, apa itu roti. Nukumaha eta roti teh gitu seperti. Jadi kita belajar tentang definisinya. Yang kedua, kita belajar tentang peralatan yang digunakan, peralatan alat-alat gitu. Kemudian apakah di situ ada alat utama, apakah di situ ada alat pembantu atau alat pendamping. Nah, itu kita bahas tentang peralatan yang digunakan pada saat pembuatan roti. Selanjutnya yaitu bahan-bahan yang digunakan pada saat pembuatan roti. Apakah situ ada bahan utama, ada bahan pendamping, dan bagaimana. Nah, nanti di pertemuan terakhir kita bahas tentang bagaimana cara membuat roti itu sendiri. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama, siswa mampu menjelaskan definisi roti. Jadi kalian diharapkan mampu menjelaskan apa itu roti, apa arti roti, dan apa itu definisi roti. Nah, selanjutnya, siswa mampu mengidentifikasi alat berdasarkan spesifikasi, jumlah, jenis, fungsi, dan prinsip kerjanya. Yang selanjutnya, siswa mampu menggunakan alat-alat pembuatan roti. Jadi pertemuan kali ini kita akan bahas tentang peralatan dan alat-alatnya sampai kalian harus bisa menggunakan. Nah, selanjutnya siswa mampu menyimpulkan materi hari ini secara keseluruhan. Baik, kita lihat diagram alur pembuatan roti terlebih dahulu. Nah, ini bahan-bahan yang digunakan itu nanti disesuaikan dengan keadaan di lab gitu ya. Yang pertama, bahan-bahan disiapkan, kemudian adanya pengadukan, disiapkan itu ditimbang, kemudian didekatkan dengan alat atau mixernya gitu ya. Jadi memang yang pertama kita lakukan adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, selanjutnya kita lakukan pengadukan,
Kemudian kita lakukan pengadukan, pertama ada pencampuran dulu ya. Pencampuran itu bahan kering. Nanti kita bahas lebih lanjut lagi pada saat cara membuatnya. Nah, di sini ada fermentasi yang pertama yaitu sekitar 1 sampai 2 jam. Itu bisa dikondisikan dengan keadaan suhu ruangan di masing-masing tempat. Kemudian ada pengempisan ya, ada pengempisan adonan, kemudian ada pengadukan yang kedua, kemudian ada fermentasi yang kedua, kemudian ada pengempisan adonan lagi, kemudian ada rounding atau ada pencetakan adonan. Itu bisa setelah itu ada dimasukkan bahan pengisinya itu bisa coklat, keju, selai dan segala macamnya. Kemudian masukkan ke dalam prover gitu ya, dimasukkan itu fermentasi terakhir ya, dimasukkan ke dalam prover itu kurang lebih sekitar 30 menit dan suhunya itu sekitar 40 sampai 45 derajat Celcius. Kemudian dilakukan pemanggangan, itu juga disesuaikan. Biasanya waktunya itu suhunya itu sekitar 160 sampai 180 derajat Celcius dan waktunya sekitar 30 sampai 40 menit. Nah, kemudian di situ dilakukan setelah pemanggangan itu pendinginan, setelah pendinginan itu packing, kemudian itu ya. Jadi itu adalah diagram alir pada saat pembuatan roti pada umumnya. Nah, kita masuk ke apa itu roti. Nukumaha eta roti. Sering kita lihat roti, tapi kita tidak tahu definisinya seperti apa. Apakah roti itu sama dengan cake atau sama dengan kue kering misalnya gitu. Bahan dasarnya kan hampir sama. Tetapi apakah yang membedakannya itu apa? Roti adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasikan. Jadi di sini ada kata difermentasikan. Jadi berbeda dengan produk yang lainnya, produk cake, produk apalagi kue kering misalnya gitu ya, itu berbeda. Jadi roti adalah produk makanan yang terbuat dari tepung terigu yang difermentasikan dengan ragi roti. Ragi rotinya apa sih sebenarnya? Saccharomyces cerevisiae. Ada bantuan air dan atau tanpa penambahan makanan lain yang bahan utamanya itu adalah tepung terigu dan air. Tepung terigu, ragi dan air. Bisa ditambahkan bahan-bahan lain seperti lemak atau mentega, telur dan segala macam. Tapi pada dasarnya hanya berbahan dasar tepung terigu, ragi dan air itu pun sudah menjadi roti, gitu ya. Nah, kemudian ada proses di situ, ada proses fermentasi dan ada proses pemanggangan. Jadi kalau ditanya titik kritis dari pembuatan roti apa? Fermentasi, waktu fermentasi dan pemanggangan. Nah, masukkan ke dalam adonan, dapat ditambahkan gula, garam, susu atau susu bubuk, lemak, pengemulsi dan bahan-bahan pelezat seperti lainnya. Jadi bahan utamanya hanya 3, yaitu apa saja? Tepung terigu, ragi dan air. Nah, kalau garam untuk apa? Garam itu supaya menghambat fermentasi sebenarnya. Dia menghambat fermentasi. Nah, bagaimana supaya teksturnya lebih lembut? Bagaimana supaya penampakannya itu lebih bagus gitu? Maka akan ada penambahan gula, ada penambahan lemak, ada penambahan pengemulsi. Apa pengemulsinya itu? Yaitu telur dan segala macam. Nah, itu bisa ditambahkan supaya karakteristik atau mutu dari roti semakin baik gitu ya. Nah, sekarang kita bahas ke peralatan utama yang dipakai untuk memproduksi roti gitu ya. Yang pertama adalah alat-alat pembuatan roti. Ada namanya planetary mixer atau mixer roti gitu ya. Planetary itu apa itu planetary mixer? Alat ini bekerja dengan cara lengan pengaduk berputar sambil berotasi. Jadi di sini lengannya berputar sambil dia berotasi seperti bumi mengelilingi matahari. Pola pergerakan tersebut terjadi karena planetary head yang terdiri dari gerigi gelang ini ya. Di sini lengan rotari, poros atau poros pencampur atau pengocok dan gerigi alat ini bekerja dengan cara lengan pengaduk berputar sambil berotasi seperti bumi mengelilingi matahari. Pola pergerakan tersebut terjadi karena planetary head yang terjadi di gerigi gelang, lengan rotari, poros pencampur dan pengocok itu ada di gerigi planet itu sendiri. Jadi di sini yang menjadi titik poinnya adalah gerigi pada saat pemutar di sini ya, di lengan pencampur. Jadi di sini alatnya itu yang menjadi
cara kerja yang